13 tahun masa saya belajar di SD, SMP, dan SMA, saya mengalami dan mendapati beberapa peraturan yang menurut saya menyebalkan. Mulai dengan tidak boleh minum air di kelas, harus selalu menggunakan seragam sekolah, dan aturan-aturan aneh lainnya yang menurut saya menyebalkan. Namun dari segala aturan yang ada satu peraturan yang menonjol yang menurut saya sangat aneh dan sampai sekarang saya tidak bisa menemukan di mana relevansi peraturan ini untuk membuat siswanya menjadi siswa yang terpelajar. Benar, peraturan itu adalah peraturan bahwa siswa laki-laki tidak boleh rambut gondrong. Saat saya di SMA, saya sempat menanyakan topik ini kepada guru saya. Guru saya waktu itu mengatakan aturan tersebut diadakan agar siswanya itu terlihat rapi dan juga tidak terganggu pada saat proses pembelajaran. Nanti kan mungkin kalau rambut panjang, rambutnya bisa ganggu, kena mata mungkin, ketutupan pas lagi nulis, atau mungkin gatal. Itu yang guru saya katakan kepada saya. Tapi kan Bu, bisa diikat ke belakang rambutnya, kayak yang cewek-cewek. Kan kalau gitu nggak mengganggu proses pembelajaran, toh? Udah, kamu belajar. Kamu nih nanya terus. Udah, ibu sibuk. Kurang lebih seperti itulah proses pembicaraan kami waktu itu. Agar terlihat rapi dan juga tidak mengganggu proses pembelajaran. Itu jawabannya. Oke, karena saya waktu itu siswa yang polos dan masih goblok, tentu saya ikuti saja jawaban guru saya itu. Dan akhirnya saya tidak pernah memikirkan hal itu lagi dan melupakan keresahan itu. Lalu saya lulus SMA, masuk kuliah, dan akhirnya sampai sekarang ini. Lalu tadi pagi, sehabis saya mandi, keresahan dan pertanyaan-pertanyaan ini menyerang kepala saya lagi. Bagaikan sebuah badai yang datang entah dari mana asalnya. Lalu karena saya kepo, saya langsung mencari di internet mengapa peraturan ini sebenarnya dibuat. Dan saya menemukan salah satu artikel dari Kumparan yang mengatakan bahwa peraturan ini sebenarnya bersumber dari peraturan di Orba. Jadi siswa-siswa itu diharapkan punya kerapian dan ketegasan seperti militer. Tapi artikel ini juga mengatakan bahwa tidak adil untuk membandingkan Orba dan masa sekarang. Tentu konteksnya sangat berbeda. Sekarang kan sudah bukan zaman Orba lagi dan tidak ada lagi diktator. Iya kan? Arya sebagai salah satu narasumber berkata bahwa kalau dulu bisa dibilang gondrong itu ya bentuk pembangkangan anak muda. Kalau sekarang orang bertato dan gondrong itu tanda orang kreatif. Karena nilai sosial sudah berubah. Konteks zaman sudah berubah, begitu pula rambut. Jelas pria lulusan sejarah Universitas Indonesia ini. Narasumber lain bernama Satria juga menambahkan, penerapan larangan rambut gondrong kini hanya permasalahan superficial saja. Sehingga pada umumnya, sekolah-sekolah berusaha untuk menertibkan para siswanya agar terlihat lebih patut. Dia tambahkan lagi, alasannya mungkin hanya soal kerapian. Rambut gondrong dianggap tidak rapi dan terkesan tidak terpelajar. Oke, jadi kurang lebih sama lah ya jawabannya dengan apa yang dikatakan guru di SMA saya. Dianggap tidak rapi dan terkesan tidak terpelajar. Tidak terpelajar. Itu kata kuncinya. Oke, di Amerika kayaknya boleh aja tuh siswa SD, SMP, SMA gondrong, rambut diwarnai, mau ngapa-ngapain kayak rambutnya, bertato bahkan, boleh aja. Dan kayaknya mereka juga lebih kaya dan lebih pintar daripada orang Indonesia. Kenapa mereka boleh? Oh, nanti mungkin ada yang jawab, loh Will, jelas beda lah. Itu kan budaya barat bro. Itu nggak cocok dengan negara Indonesia yang punya budaya, yang orangnya konservatif. Yang kita ini orangnya itu harus rapi. Nggak cocok bro. Oke, nggak cocok. Oke. Di Jepang, kayaknya boleh juga tuh rambut panjang. Negara Asia kan? Bahkan siswa di Jepang itu merupakan salah satu negara yang memiliki IQ tertinggi di dunia. Masih kurang yakin? Oke, saya cari contoh lain. Di Korea juga kayaknya boleh tuh rambut panjang. Bahkan di salah satu artikel dari The Korea Times, pada tahun 2018, pemerintah Korea Selatan mencabut larangan agar siswa itu tidak boleh rambut panjang. Bahkan sekarang pun siswanya boleh diwarnai rambutnya. Jadi mereka boleh pakai gaya keren apapun itu. Dan sepertinya siswa Korea lebih terpelajar daripada siswa Indonesia. Mereka jarang tawuran, jarang kelitih, dan juga kayaknya jarang nyontek. Lalu, untuk para guru yang mungkin saat ini menonton video saya, dari mana kesimpulan siswa dengan rambut panjang itu lebih terpelajar? Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan
kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau bagi kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih, bye.